Halo, kembali lagi bersama saya Antoni Rafid. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai tugas UAS dari Makul Penda Dodika dan dosen pengampu yaitu Pak Dwi Cahyadi Wibowo MPD dengan judul materi yaitu Seni dan Ilmu Mendidik. Pertama, perkenalkan, nama saya Antoni Rafid dengan NIM 2314062370. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita lanjut kepada materinya. Yang pertama yaitu konsep dasar Penda Dodika, yang dimana pada judul materi poin pertama yaitu pengertian Penda Dodika. Penda Dodika adalah ilmu yang mempelajari tentang pendidikan anak yang membahas seluk-beluk proses mendidik anak untuk mencapai kedewasaan. Penda Dodika menekankan pada praktik mendidik, kegiatan membimbing anak, dan pengembangan konsep-konsep tentang hakikat manusia anak, tujuan pendidikan, dan proses pendidikan. Nah, pada bagian B yaitu tujuan dan fungsi Penda Dodika. Tujuan utama Penda Dodika adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip mendidik yang efektif. Fungsi pedagogika antara lain yaitu pertama yaitu membimbing dan mengembangkan potensi anak. Pedagogika membantu mendidik memahami kebutuhan dan karakteristik anak untuk mengembangkan potensi mereka secara optimal. Nah, yang kedua yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran. Pedagogika memberikan kerangka berpikir dan strategi pembelajaran yang efektif untuk mencapai tujuan pendidikan. Mencegah kesalahan dalam mendidik. Pedagogika membantu pendidik menghindari kesalahan konseptual teknis dan kekeliruan yang bersumber dari kepribadian pendidik. Nah, pada materi berikutnya ini yaitu bagian C yaitu asas-asas pedagogika. Asas-asas pedagogika merupakan prinsip-prinsip dasar yang melandasi proses pendidikan. Beberapa asas penting dalam pedagogika. Pertama, asas individualitas. Setiap anak memiliki karakteristik dan potensi yang unik, sehingga pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan individu. Kemudian yang kedua yaitu asas kesinambungan. Pendidikan merupakan proses yang berkelanjutan dan setiap tahap pendidikan harus terintegrasi dengan tahap sebelumnya. Kemudian yang ketiga yaitu asas aktivitas. Anak belajar paling efektif melalui kegiatan aktif seperti eksplorasi, eksperimen, dan pemecahan masalah. Nah, kemudian yang keempat itu asas kemanusiaan. Pendidikan harus berorientasi pada nilai kemanusiaan seperti kejujuran, tanggung jawab, dan toleransi. Nah, materi berikutnya yaitu perkembangan peserta didik. Di sini terdapat ada beberapa teori. Yang pertama, teori perkembangan kognitif. Nah, pada teori perkembangan kognitif ini menjelaskan bagaimana cara berpikir, memahami, dan memecahkan masalah berkembang seiring waktu. Teori ini penting bagi pendidik untuk memahami bagaimana peserta didik belajar dan mengembangkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan dan kognitif mereka. Kemudian yang kedua yaitu teori perkembangan psikomotorik. Nah, pada teori perkembangan psikomotorik ini yaitu membahas bagaimana keterampilan fisik dan motorik berkembang seiring waktu. Pendidik dapat menggunakan teori ini merancang kegiatan pembelajaran yang melibatkan gerakan fisik dan membantu peserta didik mengembangkan keterampilan motorik mereka. Nah, kemudian pada teori yang ketiga itu teori perkembangan sosial emosional. Nah, teori perkembangan sosial emosional ini menjelaskan bagaimana cara peserta didik berinteraksi dengan orang lain, mengelola emosi, dan membangun hubungan. Pendidik dapat menggunakan teori ini untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung perkembangan sosial emosional peserta didik.
yaitu tentang prinsip-prinsip pembelajaran, mana pada poin ketiga. Nah, terdapat ada beberapa bagian, yaitu pertama prinsip pembelajaran berpusat pada peserta didik, kemudian yang kedua prinsip pembelajaran efektif, dan yang ketiga prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pertama saya akan menjelaskan mengenai prinsip pembelajaran berpusat pada peserta didik. Nah, pada prinsip pembelajaran berpusat pada peserta didik, prinsip pembelajaran berpusat pada peserta didik atau Student Centered Learning (SKL) merupakan pendekatan pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai pusat proses pembelajaran. Prinsip ini menekankan pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang responsif terhadap kebutuhan, minat, dan gaya belajar individu peserta didik. Nah, di sini ditanyakan mengapa pembelajaran berpusat pada peserta didik sangat penting. Pembelajaran berpusat pada peserta didik memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama yaitu meningkatkan motivasi dan keterlibatan. Ketika peserta didik merasa dihargai dan kebutuhan dipenuhi, mereka lebih termotivasi untuk belajar dan terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang kedua itu meningkatkan kemandirian atau SKL mendorong peserta didik untuk menjadi pembelajaran aktif, bertanggung jawab dan proses belajar mereka, dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Kemudian yang ketiga itu meningkatkan kemampuan berpikir kritis, dengan mana mendorong peserta didik untuk mempertanyakan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi, sehingga meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Kemudian yang keempat itu meningkatkan keterampilan sosial, yang mana mendorong interaksi dan kolaborasi antar peserta didik, sehingga meningkatkan keterampilan sosial dan kemampuan bekerja sama. Dan yang kelima itu meningkatkan keterampilan abad 21, yang dimana membantu peserta didik mengembangkan keterampilan abad 21 seperti komunikasi, kolaborasi, kreativitas, dan berpikir kritis yang sangat dibutuhkan di era digital. Yang kedua yaitu prinsip pembelajaran efektif. Prinsip pembelajaran efektif menekankan pada proses belajar yang menghasilkan peningkatan signifikan dalam pengetahuan, keterampilan, atau sikap peserta didik. Ini bukan sekedar transfer informasi, tetapi tentang membangun pemahaman yang mendalam dan kemampuan untuk menerapkan dalam konteks yang nyata. Ada 3 pilar utama pembelajaran efektif. 3 pilar utama yang menjadi fokus utama dalam mencapai pembelajaran efektif adalah pertama yaitu motivasi. Pendidik memegang peranan penting dalam motivasi peserta didik untuk belajar. Lingkungan belajar yang menarik, menantang, relevan dengan kebutuhan dan minat peserta didik menjadi kunci utama. Nah, bagaimana motivasi? Buatlah pembelajaran relevan. Hubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata peserta didik. Tunjukkan bagaimana materi tersebut bermanfaat bagi mereka. Kemudian beri tantangan peserta didik dengan tugas-tugas yang menantang kemampuan mereka tetapi tetap realistis. Kemudian gunakan beragam strategi. Contohnya variasikan metode pembelajaran untuk menjaga minat dan keterlibatan peserta didik. Kemudian berikutnya itu memberikan penghargaan dan pengakuan. Contohnya apresiasi usaha dan kemajuan peserta didik untuk memotivasi mereka terus belajar untuk kedepannya. Komunikasi yang terbuka, dorong peserta didik untuk bertanya dan berbagi kesulitan mereka. Kemudian dukungan individual, berikan bantuan dan bimbingan yang dibutuhkan oleh setiap peserta didik. Penilaian yang berkelanjutan, pantau perkembangan peserta didik secara berkala dan sesuaikan strategi pembelajaran jika diperlukan. Contoh penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama itu belajar berbasis proyek.
Peserta didik dapat memilih proyek yang sesuai dengan minat mereka dan mengerjakan dengan kecepatan dan cara yang berbeda. Kemudian berikutnya yaitu pusat pembelajaran. Sediakan pusat pembelajaran yang menyediakan berbagai kegiatan dan sumber belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar yang berbeda. Kemudian berikutnya itu pembelajaran individual. Sesuaikan pembelajaran yang dengan kebutuhan setiap peserta didik, baik dalam hal konten, proses, dan produk. Pada materi yang keempat yaitu strategi pembelajaran. Terdapat ada 3 bagian. Yang pertama yaitu pendekatan pelajaran, model pembelajaran, dan metode pembelajaran. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pendekatan pembelajaran. Nah, berikut yaitu pendekatan pembelajaran kerangka berpikir yang memandu proses belajar. Pendekatan ini menentukan bagaimana peserta atau pendidik dan peserta didik berinteraksi dalam proses belajar, serta bagaimana pengetahuan dan keterampilan konstruksi. Berikut beberapa pendekatan pembelajaran yang populer. Yang pertama yaitu pendekatan konstruktivisme, membangun pengetahuan melalui pengalaman. Pendekatan konstruktivisme menekankan bahwa pengetahuan tidak ditransfer secara langsung dari peserta didik ke peserta didik, tetapi dibangun oleh peserta didik sendiri melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Prinsip utama pertama yaitu pengetahuan dibangun secara aktif oleh peserta didik. Kedua yaitu pengalaman langsung dan interaksi sosial penting dalam membangun pengetahuan. Kemudian yang ketiga, kesalahan merupakan bagian penting dari proses belajar. Contoh penerapan yaitu pembelajaran berbasis proyek. Peserta didik terlibat dalam proyek yang menantang dan menarik, yang memungkinkan mereka untuk belajar secara praktis dan membangun pengetahuan melalui pengalaman langsung. Kemudian yang kedua yaitu diskusi kelompok. Peserta didik bertukar ide dan perspektif, membangun pemahaman yang lebih dalam melalui interaksi sosial. Kemudian yang ketiga itu pembelajaran berbasis masalah. Peserta didik diajak untuk menyelesaikan masalah nyata yang relevan dengan kehidupan mereka. Dan yang kedua yaitu pendekatan inquiry, menemukan pengetahuan melalui pertanyaan dan penyelidikan. Pendekatan inquiry mendukung peserta didik untuk menemukan pengetahuan melalui proses belajar, menyelidiki, dan memecahkan masalah. Kemudian pada materi yang kedua itu model pembelajaran. Model pembelajaran ini merupakan kerangka kerja yang lebih spesifik dibandingkan pendekatan pembelajaran. Model pembelajaran ini memberikan panduan tentang strategi, kegiatan, dan metode yang digunakan dalam proses belajar. Berikut beberapa model pembelajaran. Pertama yaitu model pembelajaran kooperatif, bekerja sama untuk sukses bersama. Model pembelajaran kooperatif menekankan pada kerjasama antar peserta didik dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama. Prinsipnya yaitu peserta didik bekerja dalam kelompok heterogen yang terdiri dari anggota dengan kemampuan dan latar belakang yang berbeda. Yang kedua, setiap anggota kelompok memiliki tanggung jawab dan peran yang spesifik. Kemudian yang ketiga itu peserta didik saling membantu dan mendukung satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Pada contoh penerapannya itu metode jigsaw. Peserta didik dibagi menjadi kelompok kecil. Masing-masing anggota bertanggung jawab untuk pembelajaran bagian tertentu dari materi, kemudian berbagai pengetahuan dengan anggota kelompoknya. Metode STATS atau Student Task Achievement Divisions. Peserta didik dibagi menjadi kelompok kecil dan bekerjasama untuk mempelajari materi, kemudian mengikuti kuis individu untuk mengukur pemahaman mereka. Kemudian metode Think Pair Share. Peserta didik berpikir sendiri tentang satu topik, kemudian berdiskusi dengan pasangan, dan terakhir berbagi ide dengan seluruh kelas. Nah, pada materi berikutnya itu ketiga itu metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah teknik yang digunakan untuk menyampaikan materi belajar kepada
peserta didik. Berikut ada beberapa 3 metode yang sangat populer. Pertama, metode ceramah. Pengertiannya yaitu pendidik menyampaikan materi secara lisan pada peserta didik. Kemudian kelebihan terdapatnya yaitu seperti efisien untuk menyampaikan informasi dasar, cocok untuk di kelas. Dan kemudian ada juga kekurangan, kurang interaktif, peserta didik cenderung pasif. Kemudian itu metode diskusi, yang dimana pengertian dari metode diskusi, peserta didik bertukar pikiran dan berdiskusi tentang materi pembelajaran. Kemudian terdapat kelebihannya yaitu meningkatkan pemahaman, melatih kemampuan berpikir kritis dan komunikasi. Terdapat juga kekurangannya yaitu membutuhkan waktu, perlu bimbingan guru agar diskusi terarah. Nah, pada materi terakhir yaitu evaluasi pembelajaran. Terdapat 3 poin. Yang pertama, tujuan dan fungsi evaluasi, kemudian yang kedua, teknik dan instrumen evaluasi, kemudian yang ketiga, interpretasi hasil evaluasi. Nah, pada yang pertama yaitu tujuan dan fungsi evaluasi. Metode pembelajaran adalah teknik yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik. Ada 3 metode populer yang diambil, kurang lebih seperti materi yang berikutnya, yaitu metode ceramah dengan kekurangan, pengertian, dan kelebihannya. Kemudian juga yaitu metode diskusi dengan pengertian, kelebihan, dan kekurangannya. Dan ketiga itu metode demonstrasi, dan ada juga pengertian dan kelebihan dan serta kekurangannya. Nah, pada bagian B, teknik dan instrumen evaluasi. Teknik evaluasi adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data tentang pencapaian pembelajaran. Nah, berikut ada uraian singkat 4 teknik populer, yaitu dengan tes, yang dimana tes tertulis atau lisan yang dirancang untuk mengukur pemahaman peserta didik tentang materi pembelajaran. Nah, instrumen, soal pilihan ganda, benar salah, esai, uraian, dan lisan. Nah, ada pun juga kelebihannya itu objektif, mudah dinilai, dapat mengukur pemahaman konsep. Kemudian ada juga kekurangannya, yaitu tidak semua aspek pembelajaran dapat diukur, rentan terhadap kecurangan. Kemudian yaitu teknik observasi. Pengertiannya yaitu pendidik mengamati perilaku dan aktivitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Instrumennya lembar observasi, catatan lapangan, video recording. Kemudian kelebihannya itu menilai aspek non kognitif seperti sikap, kerjasama, dan kreativitas. Kekurangannya juga yaitu seperti subjektif, membutuhkan keterampilan observasi yang baik. Kemudian materi yang C, interpretasi hasil evaluasi. Bertujuan untuk memahami makna implikasi dari data yang diperoleh. Pendidik perlu menganalisis data yang cermat untuk pertama, yaitu menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran. Apakah tujuan pembelajaran telah tercapai secara keseluruhan atau hanya sebagian. Kemudian data evaluasi membantu mengukur keberhasilan proses belajar mengajar. Kemudian yang kedua yaitu mengidentifikasi kekuatan kelemahan peserta didik. Apakah saja yang telah dikuasai peserta didik, apa saja yang masih perlu ditingkatkan. Data evaluasi membantu mengidentifikasi area yang perlu diperkuat dan area yang membutuhkan perhatian khusus. Yang ketiga yaitu evaluasi keefektifan metode pelajaran atau pengajaran. Itu dengan apakah metode pengajaran digunakan sudah efektif, apakah perlu diubah atau disempurnakan. Kemudian yang berikutnya itu data evaluasi membantu menilai efektivitas strategi dan metode pembelajaran. Baik, sekian presentasi atau penyampaian materi dari saya. Berikutnya saya akan membacakan kesimpulannya, di mana secara keseluruhan mengenai kesimpulan materi saya itu integrasi dari semua elemen ini prinsip-prinsip
Model, metode, teknik evaluasi, dan interpretasi hasil adalah kunci untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan mendukung perkembangan peserta didik secara optimal. Pendidik perlu terus beradaptasi dan berinovasi dalam pendekatan mereka untuk memastikan bahwa setiap peserta didik dapat mencapai potensi terbaik mereka. Mungkin kesimpulan dari saya hanya sekian. Atas perhatian semua penonton, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi berikutnya.